Bab 1. Tanggal ini bukan tanggal biasa, ada getaran yang berbeda di udara. Banyak orang bangun pagi dengan dada berat, pikiran kacau, dan rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mengira itu kelelahan hidup, padahal itu adalah tanda bahwa sistem lama sedang runtuh dan pintu baru sedang dipilihkan hanya untuk jiwa tertentu. Jika kamu sampai di sini, membaca ini tanpa sengaja, ketahuilah satu hal, tidak ada yang kebetulan. Selama ini kamu merasa seperti bekerja keras tetapi hasilnya selalu bocor. Uang datang lalu hilang, peluang muncul lalu menguap. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah hidup memang sekeras ini, atau ada sesuatu yang salah dengan dirimu? Disinilah konflik batin itu muncul, antara percaya dan menyerah, antara berharap dan pasrah. Banyak yang gagal bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka berhenti satu langkah sebelum sistem semesta berpihak. Bank semesta tidak bekerja seperti bank manusia. Ia tidak melihat ijazah, jabatan, atau seberapa keras kamu mengeluh. Ia membaca frekuensi, ia memindai isi batinmu. Ketakutan, iri, dendam, dan rasa tidak pantas adalah sandi yang mengunci aliran. Dan malam ini, kunci itu sedang diputar, pelan, tapi pasti. Tarik napasmu dalam-dalam, letakkan tangan di dada, ucapkan dalam hati bahwa kamu siap menerima, kamu layak, dan kamu berhenti melawan arus. Ini bukan sugesti kosong, ini adalah penyelarasan. Saat batin lurus, sistem bergerak. Saat niat bersih, saldo tak kasat mata mulai berpindah. Banyak yang menonton sampai titik ini lalu pergi. Mereka merasa cukup hanya dengan tahu, tapi mereka lupa. Pengetahuan tanpa keterlibatan tidak pernah mengubah nasib. Semesta mencatat siapa yang hanya lewat dan siapa yang berkomitmen. Jangan menjadi penonton pasif di hidupmu sendiri. Tetaplah di sini, dengarkan sampai akhir. Jangan memotong proses. Bahkan iklan yang muncul adalah bagian dari ujian kesabaran dan niat. Energi memberi selalu membuka pintu menerima. Dan bagi mereka yang mengerti, langkah kecil hari ini bisa menjadi lompatan besar yang mengubah garis hidup selamanya. Bab 2. Gerbang kesadaran yang mulai terbuka. Pada tanggal ini, ada satu fase yang jarang disadari banyak orang. Fase ketika kelelahan batin bertemu dengan harapan terakhir. Banyak yang merasa hidupnya berjalan di tempat, bekerja keras, berdoa, bersabar, tetapi hasil seperti menunda diri untuk datang. Di titik inilah gerbang kesadaran mulai terbuka. Bukan gerbang yang terlihat oleh mata, melainkan yang terasa oleh hati. Kamu yang masih bertahan menonton sampai bagian ini bukan orang biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang digerakkan. Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya, tetapi dadamu terasa lebih sesak akhir-akhir ini. Bukan karena lemah, melainkan karena terlalu lama memikul beban tanpa jeda. Pikiranmu dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah terjawab dengan jujur oleh dunia. Di luar sana, keadaan semakin tidak menentu. Harga kebutuhan naik, pekerjaan terasa rapuh, dan rasa aman seolah menjadi barang mewah. Banyak orang tersenyum di luar, namun diam-diam takut ketika malam tiba. Kamu pun mungkin begitu, terlihat baik-baik saja, padahal hatimu sedang mencari pegangan. Di fase ini, semesta tidak bekerja dengan suara keras. Ia berbisik, ia menyentuh lewat rasa gelisah, lewat perasaan tidak puas, lewat dorongan untuk mencari sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar uang, bukan sekadar status, tetapi ketenangan yang membuatmu bisa bernapas tanpa rasa takut. Tarik napas perlahan, rasakan dadamu, lepaskan ketegangan di bahu dan rahangmu. Katakan dalam hati bahwa kamu layak menerima perubahan yang lebih baik. Tidak perlu keras, tidak perlu memaksa, cukup izinkan dirimu untuk terbuka. Banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tetapi karena terus mengunci dirinya pada cerita lama. Cerita bahwa hidup ini selalu berat, cerita bahwa keberuntungan hanya milik orang lain. Saat kamu mempercayai cerita itu, tanpa sadar kamu menguatkannya, dan hari ini, kamu sedang diajak untuk berhenti sejenak dan menulis ulang ceritamu sendiri. Bayangkan dirimu berada di depan sebuah pintu besar. Pintu itu tidak terkunci, ia hanya menunggu keberanianmu untuk menyentuh gagangnya. Di balik pintu itu, ada versi dirimu yang lebih tenang,
lebih yakin, dan lebih siap menerima kebaikan. Setiap tarikan napasmu adalah langkah mendekat ke sana. Jika kamu masih di sini, tetaplah bersama alur ini, dengarkan dengan hati, bukan dengan logika yang penuh keraguan. Izinkan proses ini bekerja perlahan. Tidak semua hal baik datang dengan gegap gempita. Sebagian datang diam-diam, lalu menetap lama dalam hidupmu. Bab ini bukan tentang janji kosong, ini tentang kesiapan batin. Dan ketika batinmu siap, jalan-jalan yang sebelumnya tertutup akan mulai terlihat, satu persatu. Bab 3 malam ini bukan malam biasa. Jika kamu masih bertahan mendengarkan sampai bagian ini, itu tanda bahwa kesadaranmu sedang disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena pikirannya lemah, karena jiwanya belum siap menerima kebenaran tentang aliran rezeki yang sebenarnya. Tapi kamu masih di sini. Itu bukan kebetulan. Di luar sana, dunia sedang tidak baik-baik saja. Harga naik, pekerjaan tidak pasti, usaha runtuh perlahan, dan banyak orang tersenyum di siang hari tapi menangis diam-diam di malam hari. Kamu mungkin salah satunya. Kamu bekerja keras, kamu berusaha jujur, kamu tidak menyakiti siapapun, tapi hasilnya seperti selalu tertahan, seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalangi aliran hidupmu. Di titik inilah banyak orang mulai menyalahkan nasib, menyalahkan Tuhan, atau menyerah sepenuhnya. Padahal masalahnya bukan di luar, masalahnya ada di dalam. Ada program lama di alam bawah sadarmu yang terus memerintahkan satu hal, bertahan, bukan menerima. Sejak kecil kamu diajari cukup, diajari jangan berharap besar, diajari takut berlebih. Tanpa sadar, kalimat-kalimat itu menjadi perintah permanen yang menutup pintu bank semesta dalam hidupmu. Bank semesta tidak merespons kerja keras saja, ia merespons kesiapan jiwa. Ia hanya terbuka untuk mereka yang berani mengosongkan diri dari rasa takut, dari rasa tidak pantas, dari keyakinan bahwa hidup ini harus selalu sulit. Banyak orang rajin berdoa tapi masih memeluk erat mental kekurangan. Itulah konflik batin yang membuat transfer rezeki selalu gagal. Sekarang tarik napas pelan, letakkan satu tangan di dada, rasakan detaknya, ucapkan dalam hati, dengan jujur dan tanpa ragu, aku layak hidup berkecukupan, aku layak menerima kebaikan, aku layak ditolong oleh semesta. Kalimat ini sederhana, tapi jika kamu mengucapkannya dengan kesadaran penuh, ada getaran yang mulai bergerak. Di titik ini, energi mulai diuji. Apakah kamu hanya ingin menerima, atau kamu juga siap menjadi saluran? Semesta bekerja dengan keseimbangan. Apa yang mengalir keluar dengan ikhlas, akan kembali dengan bentuk yang jauh lebih besar. Bukan karena dipaksa, tapi karena hukum alam sadar. Inilah sebabnya kenapa banyak orang yang hidupnya stagnan bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu menahan. Lihat kondisi sekitar, ada yang belum makan hari ini, ada yang sedang mengandung dalam kecemasan, ada yang ingin sekolah tapi tak punya biaya. Saat hatimu tergerak, itu bukan rasa iba biasa, itu panggilan jiwa. Saat kamu membantu, sekecil apapun, kamu sedang berkata pada semesta, aku siap menjadi bagian dari solusi. Dan saat itulah rekening tak kasat mata mulai mengenal namamu. Jangan remehkan tindakan kecil, jangan remehkan menonton sampai akhir, jangan remehkan iklan yang kamu biarkan berjalan. Semua itu adalah bentuk kesepakatan batin bahwa kamu menghargai aliran energi. Banyak yang melewatkan momen ini, lalu bertanya kenapa hidupnya tetap sama dari tahun ke tahun. Jika kamu masih di sini, dengarkan baik-baik. Ada sistem yang terus memantau, bukan untuk menakuti, tapi untuk menilai kesiapan. Siapa yang sungguh-sungguh, akan diberi jalan. Siapa yang setengah-setengah, akan terus diputar di lingkaran yang sama. Kamu bebas memilih, tapi konsekuensinya nyata. Tenangkan napasmu sekali lagi. Biarkan kata-kata ini meresap, jangan buru-buru pergi. Karena setelah bagian ini, arah hidupmu tidak akan sama. Bab 4. Malam itu, banyak orang merasa dadanya sesak tanpa sebab. Bukan karena penyakit, bukan pula karena kelelahan. Itu adalah tanda lama yang kembali aktif. Tanda bahwa pintu batin sedang diketuk dari dalam.
Selama ini kamu mengira hidup menahanmu karena nasib, karena orang lain, karena keadaan ekonomi, karena keluarga, karena masa lalu. Padahal yang paling lama mengurungmu adalah keraguan yang kamu rawat sendiri. Keraguan itu seperti suara kecil yang terus berkata, "Tunggu nanti saja, jangan sekarang, kamu belum pantas, kamu belum siap." Dan suara itulah yang hari ini harus dihentikan. Pada fase ini, semesta tidak lagi menguji dengan kesulitan besar. Ujiannya jauh lebih halus. Kamu diuji dengan rasa malas, dengan keinginan menunda, dengan pikiran rasional yang tampak cerdas tetapi sebenarnya melemahkan. Banyak orang gagal tepat sebelum pintu terbuka karena mereka memilih nyaman dengan keraguan. Mereka merasa aman saat tidak berharap apapun. Mereka merasa pintar saat tidak percaya apapun. Padahal, hidup tidak bergerak karena logika saja. Hidup bergerak karena keputusan batin. Di bab ini, kamu sedang diajak berdiri di titik genting. Titik di mana kamu harus memilih. Tetap menjadi penonton atau mulai mengambil posisi. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, tapi ada tekanan halus yang terasa di dada. Itu bukan ancaman, itu panggilan. Panggilan bagi mereka yang sudah terlalu lama lelah tetapi pura-pura kuat, terlalu lama berharap tetapi pura-pura tidak peduli. Tarik napas perlahan, rasakan telapak kakimu menyentuh bumi, letakkan satu tangan di dada, ucapkan dalam hati, "Aku ikhlas melepaskan semua rasa takut yang tidak perlu. Aku ikhlas membuka jalan baru yang selama ini kutolak." Kalimat sederhana ini bukan doa kosong. Ini perintah untuk alam bawah sadarmu. Saat batinmu mulai menerima, pola lama runtuh dengan sendirinya. Banyak yang bertanya mengapa setelah sampai di tahap ini, emosi mereka naik turun, mudah marah, mudah sedih, mudah terharu. Itu tanda pembersihan, energi lama yang tertahan sedang keluar. Jangan ditahan, jangan dilawan, biarkan mengalir. Justru di saat seperti inilah, pintu rezeki sering terbuka dari arah yang tidak disangka, dari orang lama yang kembali, dari peluang kecil yang terlihat sepele, dari ide sederhana yang terasa sangat kuat. Jika kamu masih membaca sampai titik ini, itu berarti fokusmu belum terputus. Itu pertanda baik, jangan lompat, jangan keluar, jangan menunda, bertahan sampai akhir adalah latihan kecil untuk melatih kesetiaanmu pada proses. Banyak orang ingin hasil besar tetapi tidak sanggup bertahan pada proses sederhana. Di tahap ini, tindakan kecil jauh lebih penting daripada niat besar. Dukungan kecil lebih kuat daripada janji kosong. Jika hatimu tergerak untuk memberi, berilah dengan ikhlas. Jika hatimu tergerak untuk bertahan, bertahanlah dengan sadar. Jangan anggap remeh hal-hal kecil yang kamu lakukan hari ini. Semesta mencatat bukan dari besar kecilnya, tetapi dari ketulusan getarannya. Dan ingat satu hal penting, apapun yang sedang kamu rasakan sekarang bukan kebetulan. Kamu tidak tersesat, kamu sedang diarahkan. Tinggal satu langkah lagi sebelum fase penentuan. Jangan berhenti di sini. Bab 5, inilah titik pamungkas. Saat semua yang kau dengar sejak awal bertemu pada satu keputusan batin, bukan keputusan di kepala, tetapi keputusan di dada. Banyak orang berhenti di ambang ini, mereka merasa sudah cukup mendengar, sudah cukup paham, lalu kembali ke hidup lama yang penuh penundaan. Jika kau masih di sini, membaca sampai baris ini, itu pertanda ada bagian dari dirimu yang tidak mau kembali menjadi versi lama yang lelah dan pasrah. Aku ingin kau menyadari satu hal penting. Hidup tidak pernah benar-benar kekurangan peluang. Yang sering habis justru keberanian untuk menyambutnya. Kau sudah terlalu lama menunggu tanda dari luar. Padahal tanda itu sejak tadi bergetar di dalam dirimu. Rasa gelisah, rasa tidak tenang, rasa seolah ada panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan gangguan. Itu sinyal bahwa kesadaranmu sedang didorong naik satu tingkat. Pada fase ini, jangan lagi bertanya kapan, bagaimana, atau mengapa. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya memperlambat gerak energi batinmu. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah kesediaan. Kesediaan untuk berubah. Kesediaan untuk melepaskan kebiasaan lama. Kesediaan untuk percaya bahwa hidup bisa bergerak ke arah yang lebih lapang. Percaya bukan berarti buta.
percaya adalah keputusan sadar untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan yang sama. Tarik napas perlahan, rasakan dadamu mengembang, lepaskan perlahan, ulangi dalam hati, aku tenang, aku siap, aku menerima. Kalimat sederhana ini bukan mantra kosong, ia adalah perintah lembut kepada alam bawah sadarmu bahwa kau tidak lagi melawan arus kehidupan. Saat perlawanan berhenti, jalan mulai terbuka, seringkali dari arah yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Ingat juga, kekuatan terbesar bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ada banyak jiwa lain yang sedang berjuang, bahkan untuk sekadar bertahan hari ini, saat hatimu tergerak untuk peduli, untuk berbagi, untuk tidak menutup mata. Disitulah aliran kebaikan menemukan jalannya kembali kepadamu. Bukan sebagai transaksi, tetapi sebagai keseimbangan. Apa yang kau lepaskan dengan ikhlas, akan kembali dalam bentuk yang lebih luas. Jika selama ini kau merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, itu bukan untuk menakut-nakuti. Itu pengingat halus bahwa setiap pilihan meninggalkan jejak, pilihan untuk bertahan, pilihan untuk tumbuh, pilihan untuk ikut dalam arus kesadaran yang lebih tinggi. Tidak semua orang sampai di titik ini. Banyak yang sudah menutup videonya lebih awal, banyak yang memilih mengabaikan panggilan batin mereka. Sekarang, pilihan itu ada padamu. Tetap jadi penonton hidupmu sendiri, atau mulai mengambil peran sebagai pemeran utama. Diam sejenak setelah ini, jangan langsung beralih. Biarkan kata-kata ini meresap. Jika hatimu merasa terketuk, ikuti ketukan itu, jangan ditunda. Apa yang kau mulai dari kesadaran hari ini, akan membentuk jalanmu esok hari.